Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Dinis Room. Hari ini saya ada co-hostnya karena ada persoalan teknis ya, sakit gigi. Jadi akan dibantu co-host. Nah, tema hari ini adalah sebenarnya nyambung dari beberapa episode yang lalu ya Fat ya. Jadi beberapa episode yang lalu kita sempat bahas soal uji materinya Perludem terkait dengan ambang batas parlemen yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi MK kan baru mengabulkannya untuk, baru menerapkannya untuk pemilu 2029. Nah sekarang hasil pemilu sudah ditetapkan oleh KPU di tanggal 20 Maret yang lalu. Nah kita sudah lihat datanya dan sudah bisa kita lihat sebetulnya apakah betul gitu ya seperti yang disampaikan dalam permohonan uji materi itu bahwa penerapan ambang batas ini tidak menyederhanakan partai tapi justru meningkatkan suara tidak sah yang berujung pada ketidakproporsionalitasan hasil pemilu. Nah sekarang udah ada dua orang, teman-teman Perludem juga. Yang pertama ada Mas Heroik, apa kabar Mas Oik? Baik, Sama ada Dinda Kavi, apa kabar Dinda Kavi? Baik, Dinda. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Fadli. Ini udah ganteng. Iya. Itu doang. Iya gitu doang. Saya yang nanya Yunda. Iya. Nanti Yunda juga nanya kok. Iya kemarin kan ini teman-teman kita di Perludem ya merilis soal seberapa proporsional hasil pemilu 2024 dan kemudian bagaimana nih kira-kira potret sistem kepartaian dari hasil pemilu 2024. Nah mungkin Mas Oik bisa jelaskan dulu tuh ke teman-teman yang nonton kenapa sih kemudian kita perlu menguji proporsionalitas hasil pemilu itu kira-kira kenapa? Ya ini sebetulnya sejalan dengan apa yang kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian keluar putusan MK nomor 116 2024 ini ya. Nah karena di dalam permohonan itu kita memasukkan salah satu argumennya adalah soal prinsip dasar sistem pemilu legislatif proporsional yang harus diterapkan secara detail khususnya ketika dikonversi suara menjadi kursi. Karena kan prinsip dasar sistem pemilu legislatif proporsional yang sudah kita terapkan sejak tahun 55 sampai dengan 2019 ini kita nggak pernah berubah sistem proporsional kita tuh dari ketika pertama kali pemilu di tahun 55 sampai dengan 2024 ini kita selalu menggunakan sistem proporsional. Nah prinsip dasarnya itu antara perolehan suara yang didapatkan partai dengan kursi yang didapatkan partai itu harus setara. Nah sebagai contoh misalnya nih Partai X dapat 10% suara, maka ketika dikonversi menjadi kursi, dia harus dapat 10% kursi legislatif juga. Nah itu prinsip dasarnya gitu ya. Nah maka dari itu menjadi penting ketika kita sudah mengadopsi sistem pemilu legislatif proporsional, maka ketika dikonversi suara menjadi kursi, dari apa yang sudah dipilihkan oleh pemilih di bilik suara dan kemudian ditranslate gitu ya menjadi kursi, maka itu harus setara juga. Meskipun memang banyak pengaruh variabelnya Mas Fadli ketika kita ingin menyetarakan atau keberimbangan antara perolehan suara dengan kursi, banyak variabel di dalamnya. Salah satunya adalah soal parliamentary threshold, district magnitude dan juga electoral formula. Nah, tujuan kita sebetulnya itu untuk menguji seberapa proporsional hasil pemilu di 2024 ini. Ya. Sorry, aku boleh potong. Nah, tadi dari 3 tadi ya, electoral formula, ambang batas sama dapil, sebetulnya ada nggak sih yang paling efektif dari ketiga itu Mas Oik? Atau ini ya nggak bisa salah satu aja gitu? Yang paling efektif untuk membuat pemilu kita proporsional. Ya. Nah ini harus berbarengan sebetulnya Mbak. Karena masing-masing variabel kunci dalam sistem pemilu. Selama ini kan mungkin kita mengenalnya Mas Kavi sistem pemilu itu hanya buka tutup ya. Padahal dalam sistem pemilu itu dikonstruksi oleh variabel-variabel dasar gitu ya. Ada yang namanya district magnitude gitu ya. District magnitude ini menjadi karakter dasar sistem pemilu. Kalau orang bilang sistem pemilu mayoritarian gitu ya, meskipun di Indonesia dikenalnya sistem distrik. Padahal distrik itu adalah bagian dari variabel sistem pemilu gitu ya. Nah, district magnitude itu kalau orang bilang sistem pemilu mayoritarian,
Nah, maka district magnitude-nya itu adalah alokasi kursi dalam satu daerah pemilihannya itu adalah 1 gitu ya. Berwakil tunggal. Nah, tapi kalau kemudian dia lebih dari 1 atau majemuk, nah itu masuk kategori sistem pemilu proporsional gitu ya. Nah, yang kedua ada threshold atau ambang batas keterpilihan ketika partai politik ingin dikonversi menjadi kursi, maka kemudian harus melewati ambang batas tertentu gitu ya. Dan yang ketiga tadi yang disebutkan adalah soal electoral formula. Bagaimana kemudian menghitung metode penghitungan dari suara yang sudah didapatkan partai politik ke dalam kursi. Nah, ketiganya ini saling berhubungan, Mbak. Kita nggak bisa pilih salah satu gitu ya. Kalau kemudian kita pilih salah satu ternyata variabel district magnitude-nya tidak dibarengi, ternyata parliamentary threshold-nya tinggi misalnya gitu, nah maka disproporsionalitas akan tinggi. Ada satu studi yang kemudian mencoba mengukur ya, dan ini saya kira kita tuliskan juga di dalam naskah permohonan kita ya. Kita coba mengutip salah satu studi yang kemudian dipublikasi dalam jurnal internasional, yang kemudian menguji seberapa proporsional pilihan electoral formula gitu ya. Dan muncullah beberapa klaster. Yang pertama yang paling tinggi itu tingkat proporsionalitasnya adalah kuota Hare gitu ya. Nah, kan dalam formula hitung dalam sistem proporsional itu dibagi 2. Meskipun banyak variannya. Ada metode largest reminders. Nah, di dalamnya ada kuota, ada kuota Hare, ada kuota Drup gitu ya. Yang kedua ada highest average. Nah, ini ada divisor Sainte-Lagu gitu ya. Ada kemudian Dihon, ada Sainte-Lagu modifikasi, ada Imperiale dan seterusnya. Jadi sebetulnya perkembangannya cukup banyak. Nah, tetapi dalam konteks ini yang kita kutip di dalam permohonan 116, salah satu studinya itu menyebutkan bahwa yang paling tinggi derajat proporsionalitas mengkonversi suara ke kursi itu adalah kuota Hare yang kita terapkan dari 55 sampai dengan 2014 dan juga Sainte-Lagu. Nah, karena dari segi hasilnya itu cukup berimbang. Sebelum nanti kita lihat ininya Mbak, hasil studinya ya, mungkin Oik bisa jelaskan. Dinda Kavi ditanya lah. Sebelum ke Kavi. Sumbu pendek semua kayaknya. Ya, sebelum ke Kavi ya, dan sebelum nanti kita lihat juga, mungkin bisa dijelaskan juga secara ringkas kenapa sih Indonesia itu memilih sistem pemilunya proporsional gitu. Nah, Kavi itu bisa jelaskan. Kenapa Indonesia itu, tadi Mas Oik kan bilang kenapa dari pemilu 55 sampai sekarang kita pilih sistem pemilu untuk lembaga perwakilan itu sistem pemilu proporsional. Nah, itu kenapa? Kenapa gitu? Kira-kira Ya, kalau kita lihat ini ya, ada beberapa referensi misalnya yang kemudian menjelaskan kenapa kemudian kita menggunakan sistem proporsional gitu ya. Jadi Mas, mungkin kan ada 2 keluarga besar ya dalam sistem pemilu ya Mas Oik ya. Ada proporsional dan juga mayoritas gitu. Nah, kalau konteksnya mayoritas tadi bahwa berwakilnya hanya satu dalam satu dapil gitu ya, atau satu daerah pemilihan. Sementara kalau untuk proporsional itu bisa lebih dari 1 gitu. Kalau di Indonesia 3 sampai 10 gitu ya, atau sebelumnya di pemilu 2014 dan pemilu sebelumnya itu bisa 3 sampai 12 kursi seperti itu dalam satu dapil. Nah, apa yang kemudian mendasari, saya kira yang mendasari salah satunya adalah kita kan ini ya punya keragaman konfigurasi politik gitu ya di dalam negara ini gitu. Artinya secara dalam konteks suku, agama, ras, antar golongan dan lain sebagainya, atau singkat dengan SARA gitu ya. Itu kan kita sangat beragam dan bedanya kalau misal di daerah lain atau di negara lain mungkin mereka sangat beragam, tapi dalam satu lokasi atau dalam satu daerah, dalam satu wilayah itu tidak terlalu beragam misalnya. Jadi sangat bisa mungkin menggunakan sistem mayoritas yang tidak terlalu mewakili banyak segmen atau banyak kelompok sosial seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, saya kira kalau kita misalnya ambil satu ceruk daerah saja gitu, itu keragamannya sangat luar biasa, sehingga itu hanya bisa terwakili misalnya dengan menggunakan sistem proporsional seperti itu. Jadi ya mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa akhirnya kita menggunakan sistem proporsional gitu ya, karena dalam satu dapil itu bukan hanya satu saja yang mewakili, tetapi ada banyak 3 sampai, kalau di Indonesia 3 sampai 10 gitu ya, walaupun mungkin ada wacana diturunkan 3 sampai 5 atau 3 sampai 6 seperti itu. Jadi ada 3 sampai 10 kursi yang kemudian bisa diperebutkan, dan itu bisa memberikan
keterwakilan lah yang lebih derajat keterwakilannya lebih tinggi seperti itu kira-kira. Kalau misalnya kita punya 3-10 kursi di dalam satu dapil untuk mewakili ya tadi banyaknya segmen itu tadi. Berarti untuk ini ya memenuhi representasi keberagaman situasi keindonesiaan. Betul. Nah, makanya ya proporsional yang kemudian dipilih. Nah, mungkin kita langsung Mas Oik mungkin bisa perlihatkan. Kan ini baru studi awal karena nanti bisa saja berubah kan hasil pemilunya karena proses PHPU di MK. Betul. Ini proses PHPU di MK sedang jalan. Nah, temuan teman-teman Perludem gimana nih soal hasil pemilu 2024 itu kalau dikategorikan pertanyaannya proporsional atau tidak? Proporsional nggak kira-kira hasil pemilu 2024 untuk pileg itu? Jawabannya tidak proporsional. Nah, tapi sebelum menjawab secara lebih detail, apa yang kita studikan ini ini perlu disclaimer juga ya, yang tadi disampaikan Mas Fadli bahwa kita menghitung perolehan kursi dari masing-masing partai politik berdasarkan surat keputusan KPU yang dihasilkan di pleno di tanggal 20 Maret kemarin, dan juga sebelumnya sebetulnya kita sudah menghitung Mbak dengan form D hasil rekapitulasi di level provinsi yang kemudian perdapil. Nah itu. Nah, tapi nanti kemudian biasanya pasca perselisihan hasil pemilu, nah bisa jadi ada perubahan ya. Suaranya berubah gitu ya karena ada yang menang, ada yang kalah di MK gitu ya. Siapa kira-kira? Nah, itu ada tidak suara tahu. yang dapat, ada suara yang hilang. Siapa kira-kira? Oke, kita lihat ini adalah perolehan suara partai Nah, politik ya. ini perolehan suara ya. Ini perolehan suaranya nih yang Berdasarkan dari keputusan hasil KPU tadi. keputusan KPU. Nomornya nomor berapa? Sorry, ini yang atas perolehannya, ini persentasenya yang bawah Betul. ya. Oke. Perolehan suara partai politik secara nasional ya. Ini Ini ya. secara nasional. Kita ada 18 parpol peserta pemilu. Yang menang siapa nih 2024? Yang menang masih PDI Perjuangan ya, dengan perolehan suara sampai dengan 25 juta atau Yang paling setara kalah? dengan 16,7. Yang paling kecil ada di PKN. Oh. Ada 0,2% perolehan suaranya 0,2%. 326.000 seperti itu. Nah ini dari hasil rekap nasional KPU 20 Maret gitu ya, seperti itu. Nah, dari partai ini kan nggak semuanya ikut dihitung untuk mendapatkan kursi DPR kan? Betul. Nah jadi sejak 2009 kan kita menerapkan parliamentary threshold ya, dengan besaran 2,5%. Nah artinya ketika partai politik di DPR akan dikonversi suaranya ke kursi, dicek dulu nih semuanya ini. Oh, ini seleksi pertama. Seleksi pertama. Jadi ini tahap pertama nih. Tahap pertama yang lolos 2,5% suara sah nasional gitu ya. Nah kalau data ini berapa partai Mas Kavi yang lolos? 8. 8. Kalau 2,5% banyak berarti. 2,5% 2009. Ini 2009 gitu ya. Nah, 2014 3,5%, 2024 4%. Nah, yang lolos Berarti 4% berhenti di sini ya, berhenti di PAN Berarti ya. di PAN. Berarti Kalau dari yang 4%. PAN ke kiri layar itu bisa diikutkan dalam penghitungan konversi suara menjadi kursi ya. Betul. Oh, oke, ini udah. Oh, ini yang lebih mudah. Ada ini kenapa nggak dikasih tahu dari tadi? Kita sudah susah-susah nyari. Sabar. Kan biar panjang loh. Oh, iya. Biar Puasa ya? panjang. Iya. Kalau kita langsung tunjukkan langsung selesai ini diskusi. Oh, ini lebih gampang nih dilihat nih Mas Erwin. Mungkin bisa Iya. dijelasin nih Mas. Gimana nih konfigurasi hasil pemilu dulu aja, nggak usah masuk ke proporsionalitas dulu. Hasil pemilunya Nah, kira-kira dari segi gimana? hasil pemilu kita bisa lihat bahwa bisa sebelumnya dulu deh tadi dulu masih sama. Aku balik lagi. Diagram yang umum tadi tuh. Iya, yang ini dulu. Nah, artinya kan hanya sampai PAN ya yang Iya. lolos angka 4% gitu ya. P3 nyaris ya, 3,9 P3 nyaris nih. 3,9%. Nggak bisa ditambah aja sedikit tuh. Kita sama kita nggak bisa. Nah, itu nanti dari presiden hasil pemilu kita Oh lihat iya, ruangnya nanti. di sana Ruangnya ya. ada di sana. Dan sedang berproses kan? Iya, P3 salah satu juga kan yang menggugat di MK kan, kayak gitu. Nah, Walaupun kurang 0,1 nggak bisa ya. nggak bisa itu nego. Ini Lo bukan pikir jual beli. beli Ini tawar kayak di menawar pasar, iya. tawar-menawar. Tolonglah Nggak bisa. sedikit nih kurangnya katanya. Nggak bisa juga ya. Bisa. Hilang Nah, sedangkan kursi. P3 sampai ke bawah ada kurang lebih 10 partai, mereka nggak lolos 4%. Ini tapi sebetulnya mereka tuh suaranya sah ya. Jadi bukan suara Betul. yang error kan. Suara Betul. orang-orang ini kan ya sah. Lebih tepat suaranya terbuang kali Iya, ya. terbuang. Terbuang Betul, untuk harus. tidak diikutkan dalam konversi menjadi kursi. Oke, nanti kita lihat ada angkanya berapa Ada ya. angkanya yang terbuang. Silakan Mas Lanjut, Ogi. Mas Ogi. Nah, berikutnya kita kembalikan. Nah, ini kita gimana konfigurasinya, Mas? syarikan dari 8 parpol yang lolos gitu ya. Dari tadi total 18 hanya sisa 8 parpol yang lolos 4%, ada kurang lebih PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra. Sorry. Ini nggak lurus ya. Iya. Nggak lurus tuh suaranya. Oh iya, Suara di sini. Ini
Kenapa ini geser gini? Geser. Coba Lanjut. tolong Iya. diperbaiki Nanti nanti ya. Enggak, WordPress saya lihat waktu- juga begini. Oh gitu. Saya yang salah kalau gitu ya. Harusnya di rata tengah ya. Ini Iya. rata pojok kanan. Iya. Maaf ya pemirsa ya. Human error ini. Namanya juga puasa. Nah dari Lanjut. sini kita lihat PDI Perjuangan menempati posisi suara tertinggi. Lalu yang terendah ada Partai Amanat Nasional gitu ya. Kalau di pemilu sebelumnya kan yang terendah itu ada Partai Persatuan Pembangunan. 12 kursi 2019 ya. kayaknya. 2019 itu hasil 12 pemilu kursi ya. 2019. Ah, tidak. 19 kalau 19. 19 ya. Sekarang Nah, dari sini kita lihat. Nah, kita langsung konversi nih Mas. Di 84 daerah pemilihan. Oke. Kayak gitu ya. Di 84 daerah pemilihan langsung kita konversi ke kursi menggunakan metode Saintelagu. Nah, Kursi DPR 580 sekarang apa ya. itu Saintelagu Mas Kavi? Santelagu itu model penghitungan. Cara menghitungnya kayak Cara gimana? menghitungnya agak rumit ya kalau misalnya. Ya kalau Santelagu itu sendiri sebetulnya salah satu metode konversi suara gitu ya menjadi kursi yang menggunakan bilangan pembagi tetap. Ya. Dan itu berbeda ya dengan kuota hari yang kemarin Betul. kita gunakan, yang sebelumnya itu menggunakan bilangan pembagi pemilih gitu ya. Ya. Jadi jumlah Pesawat pemilih. lewat. Lanjut. Kayaknya bukan pesawat. Helikopter kayaknya. Apakah ada ini yang protes soal disproporsionalitas? Lanjut. Ya, jadi ya itu. Sekarang sebenarnya pasca 2019 ya dengan pemilu Undang-Undang Pemilu 2017 itu kan kita menggunakan sistem Santelagu ya sebagai cara untuk mengkonversikan suara menjadi kursi seperti itu. Dan ini sebetulnya bentuknya yaitu tadi dibagi angka bilangan pembagi tetap yakni 1, 3 dan seterusnya sampai angka ganjil ganjil ya, gitu ya, angka ganjil. ganjil 1, 3, 5, 7 dan Itu ada seterusnya. di salah satu pasal ya di undang-undang. Itu ada di pemilu salah ya. satu pasal berapa Mas Wai? Nanti ditampilin ya. Nanti saya. ditampilkan ya. Tampilkan tolong masalahnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Oke. kemudian nanti diperingkatkan, dijumlahkan akumulasi suara tiap partai politik di dalam satu dapil, kemudian dibagi 1, diperingkatkan, dibagi 3, dibagi 5 dan seterusnya, kemudian diperingkatkan Hasilnya nanti kemudian hasilnya akan didapatkan. Oke, lanjut. Nah, ini hasilnya. Jadi Nah, Mas hasilnya Aldi, ini hasilnya kursi ini. 110 Jadi dan seterusnya. PDI Perjuangan 110, Golkar 102, Gerindra 86 dan seterusnya gitu ya. Nah, sederhananya gini deh. Kan tadi di awal prinsip dasar proporsionalitas hasil pemilu perolehan suara berbanding lurus dengan perolehan kursi ya, kayak gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ini kan partai-partai yang lolos 4%. Nah, kalau kita sandingkan dari persentasenya saja, ini kan sudah tidak setara, tidak berimbang. Ya. Contoh misalnya, Golkar persentase suaranya itu 15%. Kalau disandingkan dengan kursinya 17,6%. Artinya dia surplus 2%. Nah, ini akibat dari pemberlakuan parliamentary threshold. Tapi itu ada yang menarik tuh. Kalau suara Demokrat lebih banyak, tapi kursi PAN lebih banyak ya. Kenapa itu bisa? Enggak PAN dong. Oh iya udah. Iya. Sorry, PAN lebih PAN Bu. banyak. Demokrat suaranya 11 juta. sama PKB sama Nasdem juga. PKB Iya. sama Nasdem Iya. juga banyakan Nasdem daripada PKB. Beda satu Apa? Kenapa bisa gitu Mas Heroik? Nah, ini lebih ke dalam konteks penghitungan di dapil ya. Oh, harga kursi di dapil beda-beda Harga ya. kursi di dapil tuh Oke. beda-beda. Nah, Meratanya atau enggak meratanya? tidak meratanya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ini persoalan sistemik ya. Nah, Rumit jadi- sekali masalah sistem pemilu kita ya. Rumit banget. Kita ganti apa? Bisa. Ganti pemilih. Nah, salah satunya sebenarnya banyak faktor ya. Satu, bisa jadi karena distribusi alokasi kursi. Ini belum kita menghitung suara partai ya. Iya, PKS Nasdem Tapi- itu hampir 2 juta loh. Tapi distribusi alokasi kursi dari 580 kursi ke provinsi dan ketika pembentukan dapil itu tidak seimbang. Oh, dari pembentukan dapilnya. Mulai ya? dari pembentukan Padahal dapil. udah disuruh Waktu itu- ubah bukan dapilnya? Nah, itu dia. Kan kita ada putusan Nanti ya ditampilin 80 ya. 80. Putusan Udah disuruh 80 ubah, 18 bukan sih. dapilnya? Dapil. 85. Yang semua dapil di undang-undang pemilu itu dibatalkan. Dibatalkan oleh Itu MK. dipakai lagi kemarin ya. Nah, itu dipakai lagi. Sayangnya dipakai. Itu kenapa Siapa dipakai yang lagi? pakai lagi? Gavi? Ya madar aja mereka. Nah, itu kenapa dipakai lagi? Madar. Nah, marilah kita tanya dengan Madar apa KPU. sih? Padahal ada putusan MK. Nah, jadi itu salah satu Kanan kata orang persoalannya. Kiri juga dia. Itu salah satu persoalannya.
Pertama, karena distribusi alokasi kursi ke masing-masing dapil ke provinsi ketika mendistribusikan 580 ini tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada. Berarti problemnya di awal sekali Dari dong. awal Gambaran sebetulnya. dapil itu kan tahapan awal Tahapan pemilu awal itu Mbak Iya, ya. bicara proporsionalitas emang dimulai dari Mulai dari awal. bentukan dapil. Dari Bentukan dapil. penggambaran dapil berarti kan Betul. problemnya. Iya. Oke. Yang kedua, bisa jadi karena pilihan dari metode konversi suara ke kursi. Sente lagu tadi itu. Bisa jadi seperti itu. Meskipun kalau kita lihat secara konseptual dan teoritik, kuota Her dan sente lagu itu beda tipis kadar proporsionalitasnya gitu ya. Nah yang ketiga adalah ya problem soal suara di dapil. Nah, bisa jadi PAN gitu ya dalam konteks beberapa dapil besar gitu ya, dia ada caleg-caleg yang memperoleh suara yang signifikan dibandingkan dengan Demokrat gitu. Nah sehingga ketika dalam proses konversi suara ke kursi Lumayan dapil, jauhnya 4 ya. Nah, Jadi sebenarnya sorry. Mungkin yang dalam tanda petik ya proporsional proporsi suara sama kursinya tuh sebenarnya Demokrat ya. Dia 7,7 tuh. Yep. Suaranya, kursinya 7,6. Nah, Jadi memang dia deserve seperti itu gitu. Jadi bukan berarti kemudian suaranya Demokrat diambil oleh partai yang PAN lain gitu misalnya bukan. kan. Nah, ini penting nih, jangan sampai dibuat misinformasi. Tapi yang lain naik, sementara Demokrat turun ya untuk keterwakilan di kursinya. Betul Pak Kavi. Jadi tadi karena pengaruhnya satu. Kenapa saya jadi host juga? Jadi kenapa saya gitu? Maaf. Kan kamu bicara di sini. Oke. Nah ini hasilnya. Sekarang mungkin kita coba lihat ya hasil disproporsionalitasnya ya. Next. Lanjut. Nah Dulu, sebelum ini ke sana, kan di dalam permohonan kita ini mungkin udah dijelaskan di episode sebelumnya ya, sama Pak Didi dan Philips. Pak Philips ya, yang menjadi ahli kita di Mahkamah Konstitusi, yang sebetulnya ini yang kita mohonkan juga ke Mahkamah Konstitusi ketika menghapus ketentuan parliamentary threshold dan menentukan kembali parliamentary threshold untuk pemilu 2029, harapannya menggunakan metode ini gitu ya. Ini yang harusnya nanti diatur di undang-undang pemilu. Harusnya gitu ya. Ada metode lain gak sih selain ini? Kan MK kan bilangnya dihitung secara proporsional tanpa secara spesifik bilang ini. Bisa aja dong DPR bilang, ya pokoknya hitungan kami proporsional gitu. Tapi ada gak sih Ya selain? rumusnya mana kan gitu nanti kita tanya. Nah kalau dari hasil pencermatan kami ya Bu, sejauh ini ambang batas efektif dalam menentukan besaran parliamentary threshold ya rumusnya hanya Lakso Tegipara. Karena kan sebetulnya ada dua model ambang batas. Orang mana dia nih Tegiparanya? Orang Medan kayaknya. Saya mau sebut, saya ini takut salah saya. Tapi baca buku aslinya gak? Saya insya Allah baca. Jadi ada the handbook. Nah jadi gimana saya mau ngomong apa? Ini Lakso Anindito. Lakso yang Tegipara. Nah jadi ada dua model ambang batas. Satu legal threshold yang itu biasanya langsung ditentukan di dalam undang-undang, dan itu memang lebih ke dalam konteks perdebatan antar parpol. Nah, lebih ke perdebatan antar partai besar dan partai kecil ingin menentukan berapa gitu ya. Dan kalau kita lihat asbabun nuzul dari threshold sendiri itu kan pertama kali salah satunya diterapkan di Jerman. Salah satunya untuk meminimalisir masuknya partai-partai ekstrim ke parlemen waktu itu ya. Tetapi dengan seiring perkembangannya, nah ada konsekuensi gitu dari parliamentary threshold ini adalah suara yang terbuang gitu ya. Jadi ada dua pertentangan antara governability dan juga representativeness atau keterwakilan. Karena kalau kemudian kita langsung menggunakan parliamentary threshold, suara terbuang. Salah satu besaran parliamentary threshold paling tinggi adalah 10% di Turki kayak gitu. Dan konsekuensinya suara terbuang. Itu mengapa kemudian Turki itu hanya ada 4 partai kalau saya tidak salah, seperti itu. Nah, itu legal threshold yang kemudian lebih kepada kepentingan politik dari masing-masing parpol. Tujuannya apa? Kalau di Indonesia mayoritas adalah untuk membatasi masuknya partai-partai baru, partai-partai kecil ke parlemen gitu ya, untuk penyederhanaan parpol. Meskipun nanti kita bisa lihat datanya parliamentary threshold itu gagal menyederhanakan parpol. Nah yang kedua model threshold itu adalah ada yang dikenal dengan threshold ambang batas terselubung. Nah ada yang dikenal, ya, ada yang ambang batas atas upper threshold, ada lower threshold, ada effective threshold. Nah jadi sebetulnya Mas Fadli, sekalipun misalnya undang-undang pemilu parpol tidak menerapkan legal threshold minimum 4%, 5% ataupun 10%, dari dalam konteks district magnitude itu menimbulkan threshold sebetulnya. Karena berkonsekuensi kepada partai yang bisa dapatkan kursi. Gitu ya. Sederhananya gini, ketika distrik magnitude atau besaran alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan jumlahnya 5 kursi,
Sedangkan ada 18 partai, sederhananya kan hanya akan ada mungkin 5 partai yang bisa dapat Secara kursi alamiah ya, tersiu. dia. Nah, artinya ada persentase kan dari total suara yang masuk itu berapa. Nah, kita ada hitung-hitungannya Ngantuk, Mas tuh. Fadli. Kita ada hitung-hitungannya tuh soal lower dan upper threshold kayak gitu. Nah, ambang batas efektif ini adalah kira-kira ketika kita ingin menetapkan ambang batas secara nasional ataupun basisnya perdapil, nah secara metodologis untuk kemudian meminimalisir suara terbuang, nah si Tagepara ini nih kemudian merumuskan rumus hitung yang disebut dengan effective threshold. Yang rumusnya adalah variabelnya adalah rata-rata besaran daerah pemilihan, jumlah kursi parlemen yang tersedia dalam satu daerah pemilihan ataupun secara nasional, dan jumlah daerah pemilihan. Nah, stop dulu. Nah, aku mau nanya ke Kavi, ini mungkin nggak rumus-rumus itu nanti dimasukkan ke dalam bahasa di dalam undang-undang pemilu, mungkin nggak? Iya, kemarin kan kita juga sudah ngerumusin gitu ya Mas ya, di dalam petitum tuh. Saya boleh baca lagi nggak sih? Boleh Dinda. Jadi Dinda bukannya kuasa hukum, baca oh lagi. iya. Hafal dong. Iya, petitumnya itu kan kita udah coba rumusin gitu ya Mbak ya. Pada saat kita mengajukan permohonan gitu ya. Misalnya di awal di dalam pasal 414 ya. Dalam pasal 414 itu kan parliamentary thresholdnya itu atau ambang batas parlemen ya, diistilahkan di dalam undang-undang itu kan 4% ya. 4%. Nah, sementara kemudian kita mintakan agar itu diubah kemudian menjadi agar ambang batas parlemen itu ditentukan berdasarkan berapa? 75. Oh ya, persen rumus ini ya. Kira-kira seperti ini nih dibahasakannya. Nanti mungkin bisa dituliskan di sini. Oke. Biar lebih mudah gitu. Berarti memungkinkan ya? Sangat memungkinkan Mas. Seperti sangat ini kan? Ya, set lagu tadi. Itu kan dibahasakan jadi norma hukum ya. Bahkan disebut 1357-nya kan. Iya, angka-angkanya disebut di situ. Padahal kan kalau santai lagu itu juga kalau dioperasionalkan semacam ini kan juga kelihatannya akan sangat rumit gitu. Cuman ketika dibahasakan ke undang-undang kan jadinya lebih simpel dan ini juga sudah dan dulu ketika kuota HER BPP itu disebutkan juga di dalam undang-undang. Jadi rumus matematika pemilu itu memungkinkan dialih bentukkan ke dalam bahasa undang-undang gitu ya, mungkin. Sangat memungkinkan. Nggak ada lagi hambatan DPR. Iya. Nah, kita geser nih ke ini hasilnya nih. Hasil ambang batas efektifnya. Kalau pakai rumus ini, maka parliamentary thresholdnya 1%. Nah, kenapa nggak diterapin sekarang? Ada yang nanya soalnya. Gak apa-apa, jangan sekarang. Jangan semuanya sekarang ya. Kira-kira pusing Bu. Nanti pusing Bu. Emang waktu itu Perludem nggak minta sekarang ya? Kalau diminta diberlakukan di pemilu sekarang enggak sih kayaknya. Kita minta putus cepat aja. Oke. Iya, dan ini penting juga karena pasca keluar putusan 116 itu banyak misinformasi itu. Iya, banyak misinformasi, banyak tudingan-tudingan. Nggak bisa tidur orangnya. Tapi kalau putusan MK kemarin sebetulnya cukup wise juga ya Mahkamah Konstitusi ya, karena sebetulnya kan Mahkamah Konstitusi juga menolak nih rumus yang kemudian kita ajukan gitu ya. Kemudian Mahkamah Konstitusi tetap mengatakan bahwa ini open legal policy seperti itu. Walaupun biasanya kalau open legal policy itu kan di dalam putusannya atau di dalam amar putusannya itu kan menolak biasanya kan, kayak misalnya kita kemarin di putusan 55 2019 itu kan menolak walaupun itu tapi yang ini dikabulin gitu Mbak. Ini dikabulin karena mungkin Mahkamah Konstitusi juga belajar nih dari putusan 55 gitu ya, bahwa walaupun sudah ada format, sudah ada ketentuan bahwa misalnya soal pemilu serentak itu harus disusun ulang, dipikirkan ulang dan lain sebagainya, tapi kan DPR dan Presiden sebagai para pembentuk undang-undang kan tidak menyusun ulang itu. Makanya bisa jadi Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ini conditionally konstitusional karena memang ya lagi-lagi mau mengunci bahwa ini ada persoalan dan kalian para pembentuk undang-undang harus ubah nih gitu. Dengan mempertimbangkan kan ada banyak hal ya, termasuk misalnya proporsionalitas dan juga sistemnya itu bisa ini Mas, sistemnya itu bisa continue digunakan secara keberlanjutan gitu. Oke. Saya sebelum kita masuk ke proporsional dan melihat data-data proporsional, kalau seandainya rumus ini dipakai, boleh Bu ya? Boleh. Seandainya dipakai di 2024, apa yang terjadi? Hasil pemilunya? Ada nggak slide-nya? Berubah, ada. Lihat kan? Nah, kita lihat nih ya, berarti kalau pakai 1%, batas terakhir bawahnya itu ada di Partai Perindo. Berarti ada 3 lagi kalau seandainya 1% partai yang akan masuk parlemen. Jadi totalnya ada 11 partai yang akan dihitungkan ke dalam konversi suara ke kursi. Karena belum tentu. Tapi belum karena belum tentu loh Mas. Nah, kita lihat ya. Nah, karena belum tentu.
partai yang lolos ambang batas itu dapat kursi. Nah, 1% Ada simulasinya nggak, Mas Ada Wai? dong. Liatin dong. Bentar, Liatin. kita next. Kesabar nih ya. Nah, mana dia? Nah, ini contoh. Wah. Ini contoh perbandingannya ya. Kalau kemudian kita pakai ambang batas 1% dan ambang batas 4%, di pemilu 2009 ketika pertama kali 2,5% diterapkan, ada 38 peserta pemilu, harusnya ada 15 partai yang lolos konversi suara ke kursi. Tapi kan realitasnya hanya 9. Nah, ini menarik nih Mas. Di 2014 naik 2,5% menjadi 3,5%. Kalau kita ingat di setiap pembahasan undang-undang pemilu, perdebatannya itu kan menaikkan ya atau tetap, dan tujuannya untuk menyederhanakan partai para pembentuk. 2014 ini yang paling anomali Nah, kayaknya. Tapi 2014 partai politiknya kan cuma 12. Nah, partai politiknya hanya 12, Bu. Kan tujuannya menyederhanakan partai dari 2,5% ke 3,5%. Tapi partai di parlemennya nambah. Dari 9 jadi 10. Nambah 1. Ini dari sini aja udah sederhana, udah kita bisa lihat bahwa parliamentary threshold itu gagal. Iya. Yang masuk ya. Hanura. Enggak, yang masuk 2014. Hanura. 2014. Hanura masuk. Nasdem juga. Nasdem baru Baru. 2019. Bukan, Nasdem masuk 2014. 2014. Laba Caka. Nasdem dan juga Hanura. Oh iya, Nasdem dan Nasdem dan Hanura. Hanura. Iya. Hanura udah dari 2009 ada. Oh iya betul. Nah, itu kan buktinya ya. Iya. Nah, Jadi kami buktinya sebenarnya nggak itu kompak-kompak gagal banget juga gitu ya. Gagal. Hanura kepanjangannya apa? Hanya. Terus 2010 ini 2002 ini belum Mas Wai. Jangan buru-buru dong. Belum Mas Wai. Orator. Nah, Oke, 2014 tadi ya. Partai 19. Nah, naik lagi jadi 4%, Bu. Gitu. Berkurangnya hanya 1 partai di parlemen. Dari 10 jadi 9. Hanura yang keluar waktu itu. Tidak masuk parlemen di pemilu 2019. Tapi kalau kita pakai 1%, ada 16 parpol peserta pemilu. Nah, di 2024 ada kurang lebih 10 partai yang tidak masuk angka 4%, jadi hanya 8. Kalau pakai 1% ada 11 parpol. Nah, Oke. kursinya kira-kira akan dapat kursi nggak 3 partai itu? Ada nggak hitungannya? Dapat kursi. Coba lihat. Nah, ini dia. Sedap. Ini kalau kita bandingkan ya. Kita bandingkan antara PT 1% berdasarkan ambang batas efektif dengan PT 4%. Nah, tadi kan yang semula PDIP dapat 110 kursi berubah menjadi 103 kursi. Kalau PT-nya 1%. PT-nya 1%. Berkurang berarti ya? Berkurang. Karena apa? Karena suara-suara tersebut ternyata ketika PDI Perjuangan dan Golkar yang turun ya. Golkar 102 turun jadi 100 gitu ya. Gerindra nggak turun, kenapa nggak turun dia? Nah, ini karena kontestasi suara di dapil. Gerindra. 86 kalau 4%. Tetap 1% dia. pun tetap 86. Terus kemudian PKB 68 berkurang menjadi 66. Dan justru nambah ada nggak? Nggak ya? Nggak ada. Nasdem yang kemudian 69 berubah menjadi 65. PKS 53 jadi 51. Lalu Demokrat berkurang 1. Nah, PAN tetap di angka 48. Karena ini memang konfigurasi perolehan suara di dapil. Taruh dapilnya beda-beda ya. Dapilnya beda-beda. Nah, P3 Nah, kalau seandainya masuk karena berapa? kemudian tadi kita 1% dan kemudian kita hitungkan P3, PSI, Perindo dalam metode Sainte-Lagu tadi yang bagi-bagi ganjil tadi, maka P3 itu bisa dapat 12 kursi. Kalau dihitungkan dengan perolehan suara P3 yang besarannya adalah kurang lebih 5,8 juta. 5,8 juta atau 3,9% PSI? tadi. Nah, ini berubah jadi 4% karena kita persentasekan dengan 11 parpol yang lolos ya, lolos 1%. Kalau tadi kan kita presentasikan Oh, ini dengan persentase keseluruhan. suara sama kursi kan? Kita lihat Yes, persentase. seperti Oke. itu. Nah, PSI bisa dapat 5 kursi, Mas. Dan Perindo bisa dapat 1 kursi. Gak mau ditanya dapil mana aja gitu. Nanti ditunjukin Oh, nanti kan? ada tunjukin. Oke. Nah, mungkin nanti sebelum nanti kita lihat peralihan kursi itu di mana saja, mungkin kita langsung ke ini dulu mungkin ya. Proporsionalitas hasil pemilunya gimana sih? Oh, boleh. Apa bentuk Nah, ketidakproporsionalitas? Oh, tapi ini udah langsung Enggak ke proporsionalitas dulu aja kayaknya. next. Sebelum lagi-lagi. Nanti kita lihat. Lagi. Nah, ini adalah jumlah total suara terbuang, Mas. Tadi kan ada 8 parpol yang kemudian lolos parliamentary threshold 4% dari PDI Perjuangan sampai dengan PAN, yang tidak lolos dari P3 sampai dengan PKN. Ada total lebih 17.304.000. Besar sekali ya. Nah, Di bawah PKB. nah Di kalau atas kita lihat, PKB. dia masuk ke 5 Juara besar. Peringkat 4. Peringkat 4, juara 4 suara terbuang ini. Berapa kursi dia dapat tuh? Ya tadi Ya, 15, kalau tadi kita 12, hitung 12, ada 51. 21. Dan meningkat dari 2019 ya Mas? Apa? Meningkat dari 2019 kan? 2019 Suara terbuang. kan hanya Ada datanya. 10%. Ya.
Nah kalau kita bandingkan coba Lebih dari berikutnya. 10%. Nah ini dia. Very good. Nah, Ini adalah perbandingan suara terbuang. Nah atas tuh ada LHI. LHI itu apa sih, Pik? Lutfi Hasan. Enggak. Losmore Herbie Index gitu ya. udah dibilang. Atau indeks disproporsionalitas hasil pemilu. Nah itu ya. Kirain LH. mantan ketum partai. Bukan ya? Bentuknya kayak sapi. Itu istilahnya dulu dipakainya itu ya deh ya. Iya iya. Call sign. Cosine. Nah ini perbandingan suara terbuangnya ya. Yang Trennya sebetulnya gimana? trennya sebetulnya meningkat. Ketidakproporsionalitasan ini meningkat. Meningkat. Jadi semakin tinggi besaran indeks LHI, semakin tinggi disproporsionalitas. Nah, indeks LHI ini sebetulnya membandingkan persentase perolehan suara dengan kursi yang didapatkan. Semua partai. Semua kan? partai ya, bukan hanya kemudian yang lolos ambang batas parlemen. Gitu. Oke. Jadi indeks ini membandingkan perolehan suara dengan kursi yang Dapatkan. Oke. Semua partai. Semua partai. Semakin tinggi angkanya, semakin tidak proporsional hasil pemilunya. Kayak gitu. Dan 2024 gimana Mas Wik? Nah, hasilnya di 2024 angkanya 23,7%. Hasil indeks LHI-nya. Itu ada range-nya nggak? Dibilang proporsional berapa, dibilang disproporsional berapa? Ada. Nah, tadi sebelumnya Mana? coba di sebelumnya. Nah, ini sebelumnya. Jadi ini Ini kita ya. kutip secara metodologis Oke. ya. Jadi waktu itu di Inggris sedang ada upaya electoral reform, dia membentuk komisi The Independent on Voting System. Dia sedang melakukan studi waktu itu. Dan Bisa itu dibuat di Indonesia, Mas Wik? harusnya bisa, Bu. Nah, sayangnya di Indonesia dalam proses pembentukan undang-undang pemilu dan reformasi sistem pemilu itu lebih ke kepentingan. Siapa ketuanya nanti Parpol. kalau itu dibentuk? Nah, Lanjut. nanti kita lanjut dulu. Saya kepikiran lagi. Iya. Seleksinya Nah, juga dari gimana? Komisi Jenkin ini yang dibentuk tahun 98 waktu itu ketika Inggris berupaya melakukan electoral reform, merumuskan standar proporsionalitas hasil pemilu dengan menggunakan indeks Losmore-Herbie Index ini. Nah, full proporsional kalau hasilnya itu di angka range 4 sampai 8. Semi proporsional di bawah 10%. Artinya 8 sampai dengan 10%. Nah, kalau non proporsional jika bilangan desimalnya menghasilkan lebih dari angka 15%. 2024 yang 23 Nah, itu. ini 2024. Kita 23,65 2024 ya. Ya. Yang artinya tidak proporsional. Tidak proporsional. Astagfirullah. Nah, ini kita bisa lihat. Dan tren dari 2019 Sejak pun kita naik ya, terapkan 2009, nah itu naik. naik ya. Yang tertinggi di 2009 ya. 2009. Karena apa? Waktu itu peserta pemilunya ada 38, Mas Fat. Oh, banyak ya. Dan partai politik yang lolos 2,5% hanya 9 parpol. Nah, tapi kenapa kok di 2014 turun? Ya, Jadi partainya cuma 7,8. 12. Karena jumlah peserta pemilunya turun. Dari sebelumnya 38 hanya 12 parpol kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya ya, kalau untuk menyederhanakan partai dari awal itu sudah terjadi sebetulnya. Dari mulai pendaftaran verifikasi. Pendaftaran verifikasi peserta Yang pemilu. sekarang kenapa kayak pendaftaran gitu. verifikasi? Hah? Yang sekarang kenapa? Lanjut. Sekarang ya. Jangan dipancing. Nah, Dinda kira-kira senyum-senyum kayak aja, gitu. Dinda. Sanksi DKPP Keras terakhir berkali-kali. berkali-kali. Nah, di 2014 angkanya hanya 2,9 juta karena hanya 2 parpol yang kemudian suaranya terbuang. Iya. Nah, tetapi meningkat lagi di 2019. Jadi dan 2014 proporsional kan tadi sampai 8% kan? Betul, proporsional di 2014 kayak gitu. Artinya sebetulnya bisa saja parliamentary threshold meningkat gitu ya, tetapi peserta pemilunya harus disandingkan dulu jumlahnya. Gitu ya. Nah, kalau ini Mas Kavi, pergeseran kursi-kursi tadi itu kan ada 12, ada berapa tadi itu? P3 5. harusnya dapat 12. Kemudian dapat PSI harusnya dapat 5 kalau pakai ambang batas 1% ya. Kemudian Perindo dapat 1. Kalau 1 tuh bisa nggak bikin fraksi dia? Gimana dia? Sendiri aja dia. Gabung kan? Pindah-pindah komisi dia kalau ini. Capek banget ya. Rapat di sini, lari ke sini ya. Tapi itu hal yang lain nanti mungkin bisa diusulkan. Nah, ini Belah mungkin diri. bisa dijelaskan nggak Mas Kavi? Perpindahan dapil ini atau Mas Oing juga boleh gantian jelasin. Ya, nanti mungkin Mas Oik lebih ini ya, lebih dalam ya. Kalau ini kan sebetulnya kenapa P3? Karena kan dia dapat dapat kursinya itu 12 kalau misalnya memang Cukup signifikan sebetulnya. Cukup signifikan gitu Mas, cukup signifikan. Walaupun kemudian turun ya dari perolehan 19 pemilu 2019 itu kan mereka dapat 19 kursi ya. Sekarang kalau misalnya dengan 1% itu mereka bisa dapat 12 kursi seperti Di itu. berapa dapil? Nah, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ya 12 dapil, juga, 12 dapil juga gitu di 12 dapil. Ya, ada beberapa dapil sebetulnya yang mana calegnya P3 itu dapat suara yang sangat besar gitu, sangat signifikan, bahkan mungkin bisa di nomor urut 1 atau 2 gitu kalau misal diperingkatkan dalam konteks caleg gitu ya. Bahkan kemarin itu kan ada ya informasi yang memperingkatkan perolehan hasil tiap caleg di Indonesia dalam 5 besar itu peringkat 3-nya kalau nggak salah tuh calegnya P3 gitu untuk DPR RI. Saya lupa itu di Jawa Timur kalau nggak salah. Di Jawa Timur kan mereka dapat ya itu. Nah, contoh misalnya ya itu ada beberapa dapil gitu yang kemudian lagi-lagi mereka dapat suara yang sangat signifikan, tetapi lantaran kemudian ada parliamentary threshold 4%, ini bukan kita mau mendukung P3, bukan itu maksudnya, tapi lebih ke disproporsionalitas, isu disproporsionalitasnya sebetulnya. Ketika kemudian di dalam dapil-dapil tertentu, misalnya dapil Aceh 1, saya ingat betul yang dapat itu kalau misalnya 1% itu kan Bu Iliza yang mantan wali caleg kota, perempuan ya? Caleg perempuan bahkan, caleg perempuan mantan wali kota Banda Aceh gitu, dan tentu masanya pasti akan sama. Iya, saya orang Aceh kebetulan. Ya, kenal sama ibu itu? Alhamdulillah nggak kenal belum. Mau nggak bisa kenalan ya ibu ya. Nah, kan sayang gitu ya ketika 100.000 lebih suaranya. 100.000 lebih gitu, 100.000 lebih suara yang tidak terwakilkan. Mungkin tadi jumlah kalau diakumulasikan secara nasional jumlah suara hangus itu kan tadi 17 juta ya. Tapi itu mungkin 17 juta kalau dihitung secara nasional itu mungkin mengisi 10-15% dari total surat suara sah gitu. Nah, cuman masalahnya kalau kita lihatnya fokus ke dapil gitu, jangan-jangan bisa 50% lebih gitu yang suaranya tidak terwakilkan, atau mungkin 30% lebih. Presentasenya sangat signifikan gitu, dan itu yang terjadi di banyak dapil, terutama saya lupa Jatim berapa gitu. Jatim Mas Awi kalau nggak salah. Iya, Mas Awi. Ya, yang 200 sampai 300 ribu lebih gitu. Mas Awi itu hampir suara 300 ribuan dia. Dan itu kan tidak terwakilkan akhirnya gitu. Terus mereka itu harus mencari wakilnya kemana, orang-orang ini? Nah, akhirnya terbuang ke partai-partai yang lolos ke parliamentary threshold. Ini berarti cara bacanya gini ya, Aceh 1 itu P3 kalau misalnya kalau pakai ambang batas 1% dapat kursi. Kalau dengan ambang batas 4% yang seperti berlaku sekarang, suaranya beralih ke PKS karena PKS yang mendapatkan yang melewati parliamentary threshold secara nasional gitu. Nah, kita bisa lihat juga nih teman-teman partai mana yang paling banyak dapat limpahan kursi P3 ya. Betul. Kalau dilihat nih berarti yang paling banyak hijau-hijaunya itu PDIP, Golkar. Kayak ini P3. Terus yang lain tadi kan ada PSI sama Perindo. Ada nggak datanya? Ada data. Next. PSI itu 5 ya. 5. Total. PSI dapat kursi di 5 dapil kalau pakai ambang batas 1% berarti ya. DKI 2, DKI 3, Jatim 1, Jateng 5, Banten 3. Iya. Nah, gimana Mas Wei? Kursinya beralih kemana? Kalau PSI ini menarik. Sebetulnya dia itu kan udah ikut pemilu 2019 juga. Ya, dan dia sebetulnya 2019 itu dapat kursi juga. Sebetulnya di 2019 itu saya contekan dikit ya. Kalau nggak ada PT ya? Ya, kalau nggak ada PT di 2019, kayaknya dapat 3 dia dapat kursi 3, betul Bu. Nah, Banten 3, DKI Jakarta 2, dan DKI Jakarta 3. Dan ternyata di 3 dapil ini yang 2019 dia dapat, kalau kita konversi suara ke kursi pakai PT 1% di 2024 dia dapat lagi. Di Banten 3, DKI Jakarta 2, dan DKI Jakarta 3. Nah, ini kita lihat. PSI dapat 1 kursi di 5 dapil, DKI 2, DKI 3, Jatim 1, Jateng 5, dan Banten 3. Nah, di DKI 1, nah sebelumnya kalau DKI kemudian DKI 2 kalau pakai PT 4%, sebelumnya itu PKS dapat 2 kursi. Nah, tapi karena kemudian kalau kita pakai PT 1%, PSI dihitungkan juga per dapil gitu ya. Nah, justru PSI dapat 1 kursi. Nah, PKS berhaknya dapat 1 kursi. Kalau PT-nya 1%. Kalau PT-nya 1%. Nah, ini kan membuktikan ya sebetulnya tadi yang kita di depan lihat bahwa kenapa kok suara Demokrat lebih tinggi dibandingkan dengan PAN ketika dikonversi suara ke kursi di dapil, justru PAN lebih dapat banyak kursinya dibandingkan dengan kursi Demokrat, kira-kira kayak gitu ya, kursi Demokrat. Nah, ini contoh konkretnya. Kalau kemudian DKI 2 dikonversi dimasukkan PSI, justru PKS dapat 1, PSI dapat 1.
Nah, DKI 3 pun demikian gitu ya. Sebelumnya kalau pakai 4% PDIP dapat 2, tapi karena pakai 1% PSI harusnya dapat 1. Jadi PDIP harusnya dapat 1 kursi. DKI 3 ini ya siapa? Grace Natali. Ya. DKI 2 siapa sih? Ade Armando ya? Ade Armando. Oh iya. Yang ini. Kalau ada 1% tuh Mas Ade. Kayaknya. Kita lihat nanti. Ini tenang. Besok kita akan rilis hasilnya. Oke. Nah, jadi ini besok ada literally besok ini tayangnya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi tayangnya. Sorry, kita akan rilis lagi satu kajian soal keterwakilan perempuan. Nah, nanti kita bisa lihat data perolehan suara caleg-calegnya ya. Nanti ada podcast berikutnya. Iya. Nah, Perindo kemana? Nah, Perindo itu hanya dapat 1 kursi. Hanya dapat 1 kursi yang kalau kita lihat di NTB 2, ya? Betul, Tuan Guru Bajang. Kok tapi 2 itu? Nah, kenapa kemudian ini ada 2? Karena ada vote share di Perindo di NTB 2 ini. Jadi sebelumnya kalau kita lihat di tampilan yang sebelumnya, geser Mas Isan. Nah, P3 di NTB 2 dapat juga. Nah, yang sebelumnya distribusi kursinya itu ada di PKS dan juga ada di PDI Perjuangan ya, di NTB 2. Tapi karena pakai 1%, nah P3 dapat, maka kemudian Perindo juga dapat seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya membuktikan ya, ini apa kemudian yang kemudian kita JR-kan di Mahkamah Konstitusi, yang kemudian alhamdulillah dikabulkan sebagian oleh MK, ini terbukti bahwa disproporsionalitas hasil itu disebabkan oleh parliamentary threshold. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, ini kita bicara ke depan nih. Nah, saya mau tanya ke Kavi dulu. Artinya ini perlu perbaikan sistem pemilu kan. Tadi ada problem di dapil, ada problem soal parliamentary threshold, kemudian juga ada soal mekanisme verifikasi partai politik, banyak sekali, dan juga penataan daerah pemilihan yang juga sangat penting ya. Nah, kalau mau melakukan perbaikan, itu baiknya kapan dilakukan? Ini kan tahapan pemilu masih berjalan. Kapan baiknya dilakukan? Dan mulainya dari mana? Dan Perludem akan melakukan apa? Saya mungkin banyak orang yang akan bilang bahwa perbaikan itu akan sangat, momentumnya akan sangat bagus kalau dilakukan di pembahasan RUU pemilu gitu ya, Mas ya. Cuman kalau bagi saya sebetulnya ini kan ada wacana hak angket ya, apalagi kemudian ada perselisihan hasil pemilu di MK, kemudian ada wacana hak angket yang mau digulirkan oleh beberapa partai misalnya yang kemudian kemarin berbeda sisi dengan yang koalisi pemenang seperti itu. Kalau saya melihatnya justru kita bisa lakukan satu evaluasi mendasar sebetulnya di penggunaan hak angket ini. Artinya kita bisa lakukan evaluasi untuk pemilu 2024 termasuk juga pemilu 2019 sebetulnya sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang pemilu 2017 seperti itu. Dan itu harusnya bisa dijadikan evaluasi mendalam dan setelah evaluasi mendalam itu tentu ada juga misalnya hak soal investigasi dari DPR dan lain sebagainya. Setelah itu ini harusnya dijadikan basis untuk melakukan reform besar-besaran sebetulnya di pembahasan RUU pemilu nanti mungkin ya moga-moga ada di 2025 atau 2026 awal seperti itu. Nah, saya kira kalau soal sistem pemilu ini ada beberapa hal juga Mas, kayak misalnya kan memang ada obsesi ya buat kita itu untuk menyederhanakan sistem kepartaian seperti itu. Karena ini dianggap tidak comply dengan sistem presidensil sehingga menjadikan sistem presidensil kita tidak efektif berjalannya seperti itu. Dan sayangnya pemahaman. Nah, kalau saya melihatnya ada perbedaan pemahaman nih antara orang hukum dengan orang politik gitu. Yaitu kalau orang hukum melihat penyederhanaan sistem kepartaian, makin sedikit jumlah partai yang masuk ke dalam parlemen, ke dalam DPR, maka semakin sederhanalah sistem kepartaian itu. Nah, di samping itu atau berbeda dengan hal tersebut, orang politik kan punya rumus INPP ya Mas ya? Ya. Punya rumus INPP yang Tagepera, Lakso and Tagepera itu. Siapa? Tapi orang mana ya itu? Ya? Kayaknya orang Medan ya. Orang Pariaman. Orang Pariaman kayaknya, Ajo Tagepera. Nah, dia memperkenalkan kan indeks INPP, effective number of political parties, yang mana ada hitung-hitungan yang kemudian melihat jumlah akumulasi
kursi tiap partai politik di parlemen itu kan dijadikan faktor-faktor penentu ya untuk menentukan sistem kepartaian. Nah, kalau tadi misalnya melihat kalau kita misalnya bandingkan misalnya di 2014, 2009 dan seterusnya sampai 99, pemilu 99 itu indeks INPP-nya kan sebetulnya nggak terlalu beda gitu. Indeks bahwa bisa artinya ditunjukin aja langsung. Tadi ada ya di situ ada ya. Di sini. Nah, indeks INPP-nya kan nggak terlalu berbeda. Nah ini sistem kepartaiannya itu kan sebenarnya nggak terlalu berbeda ya antara pemilu dari pemilu 99. Kalau 97 sampai 97 sampai 71 itu kita nggak usah terlalu lihat lah ya. Nggak kelihatan juga di sini. Nggak kelihatan juga lah ya. Ya kan patokannya di 99 mulai dari 99 ke 2024 seperti itu. Nah kalau lihat partai di DPR, nih kalau pakai perspektifnya MK kan sering pakai logika semacam ini bahwa menyederhanakan sistem kepartaian itu yang menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai gitu. Nah, ini kan sebetulnya membantah logika tersebut ketika 99 itu INPP-nya atau sistem kepartaian terbangun itu 4,7 indeksnya. Dan kalau misalnya berdasarkan misalnya Manwaring gitu ya, ini masih ideal 3 sampai 5 itu kan masih ideal dalam konteks sistem presidensial, masih comply lah kira-kira seperti itu. Nah, padahal jumlah partai di parlemennya di pemilu 99 itu kan 20 gitu. Jadi memang melihatnya itu harusnya bukan dengan kemudian kita mengurangi jumlah partai yang masuk sehingga nanti ujungnya kita tingkatkan lagi angka. Jadi nggak ngomong banyak-banyakan partai gitu. sebetulnya. Jadi bukan banyak-banyakan partainya gitu, tapi kita lihat INPP-nya dan itu salah satunya tadi mungkin Mas Oik sudah sampaikan misalnya bagaimana memperkecil district magnitude gitu ya, jumlah kursi dalam satu dapil atau misalnya jauh lebih alamiah. Jauh lebih alamiah dan itu kan tadi kita lihat ya bahwa ada partai yang punya presentase sekian tapi dia bisa jadi nggak dapat kursi kan gitu. Nah, contoh konkretnya di 2014 tadi Mbak. 2014 kalau kita pakai 1%, artinya kan PBB dan PKPI masuk ya di konversi suara ke kursi. Tetapi setelah dihitung per dapil nggak dapat juga meskipun 3,5%. Artinya memang dapil itu ya dapil tuh threshold terselubung tuh sebetulnya di dapil gitu loh. Dan nggak perlu khawatir partai-partai besar gitu ya. Ketika kemudian PT menjadi 1% nanti diturunkan, ya syukur-syukur gitu ya. Para pemangku kebijakan kita di Komisi 2 nanti bisa merefer studi kita soal ambang batas efektif ini jadi menerapkan basisnya 1%. Karena ada basis empirik, jadi mereka nggak perlu takut kalau kemudian kursi mereka terbuang, suara mereka kalah dengan partai-partai kecil, karena dapil itu ada thresholdnya gitu loh, dan itu terbukti di studi kita ini. Gitu. Kapan baiknya ini diperbaiki? Itu belum terjawab tadi. Sesegera mungkin. Segera mungkin. Menurut saya ya, pertama dari meskipun hari ini tahapan pemilu belum selesai, anggota DPR yang kemudian yang baru belum dilantik, tetapi anggota DPR existing menurut saya bisa langsung memulai dengan mempersiapkan agenda revisi undang-undang pemilu ini. Karena apa? Hari ini kan misalnya banyak partai yang merasa dirugikan kan sebetulnya. Termasuk Partai Persatuan Pembangunan. Yang hari ini masih ada di DPR loh. Mereka langsung bisa mengusulkan akibat pemberlakuan PT 4% ini yang mereka harusnya dapat 12 kursi itu hilang gitu loh. Nah, maka dari itu P3 sebetulnya sudah bisa menjadi salah satu aktor yang kemudian bisa mengusulkan adanya revisi undang-undang pemilu yang bisa dimulai dibahas dari masa sidang sekarang ini. Kayak gitu. Nah, jadi ini slide ini nanti mungkin bisa ditampilin di boxnya ya, apa sih namanya di boxnya YouTube itu kan ada description boxnya ya. Nanti itu bisa di-download atau bisa ke websitenya Perludem. Nah, ada materinya nih ada. Makasih Dinda Kavi, Mas Oik. Sudah bergabung di episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.